Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjada wajada. Ketika ditanya siapa yang kamu percaya adalah orang berpendidikan atau kurang berpendidikan, saya jawab adalah mengikuti prinsip ketuhanan, bahwasanya yang kita percaya adalah orang yang ahli di bidangnya. Menurut pertanian, sistem tanam yang paling baik itu adalah sistem dengan jarak legowo atau dengan sistem legowo. Legowo di mana kita menjadikan ada sebagian space atau sebagian kekosongan yang kita jadikan sebagai tempat untuk pembuahan, kemudian dan dijadikan sebagai tempat untuk anakan. Kali ini saya pertama kalinya, karena ini baru bersawah, ya, bersawahnya dengan bersawah via internet, belajarnya lewat YouTube dan artikel-artikel yang ada di Google Scholar. Nah, ini saya mau membuktikan apakah sistem legowo ini jauh lebih efektif dibandingkan sistem tegel. Samping saya ini sistem tegel, teman-teman sekalian. Hampir semuanya di sini adalah sistem tegel. Hanya saya sendiri yang menggunakan sistem legowo. Legowonya kan di sini tanah yang sangat subur. Saya gunakan 30-50. Yang jaraknya ini adalah 30 cm, kemudian jarak kesananya 50 cm. Waktu menanam pertama, teman-teman sekalian, itu saya tertawai di sini. Karena tanamnya bibitnya bibit muda, kemudian hanya 1 sampai 3 paling tinggi setiap rumpunnya. Waktu ditanam pertama tidak kelihatan, bahkan sangat luas. Tetapi setelah seperti ini, justru masyarakat menjadikannya sebagai percontohan. Coba ini saya sudah hitung, teman-teman sekalian. Satu rumpunnya yang begitu besar ini ada 47. Ada 47 rumpun yang ada di sini. Ya. Jadi ada sebahagiannya 35, ada juga 30, yang paling sedikit saya hitung adalah 27. Nah, ini per rumpunnya, coba bayangkan teman-teman, satu rumpun begini itu ada sampai 47, bahkan ada sampai 60. Ya, bahkan ada sampai 60, ini 47. Nah, coba bandingkan teman-teman sekalian yang ada di samping saya. Ini sistem tegel. Kemudian dia airnya tidak pernah dibuang. Sekalipun sebelum banjir ini dia tidak pernah buang airnya. Coba kita hitung berapa saja. 1, 2, 3, 4, 5. Coba bayangkan cuma 5 batang saja. Ini satunya batangnya digerek. Kita hitunglah 6. Coba bayangkan cuma 6 batang di setiap rumpunnya. Oke lah, kan dia terlalu dekat, maka kita hitung saja, berikan dia 10. Bandingkan dengan yang sistem dengan tanam legowo 2, ini jauh lebih tinggi. Jadi ibaratkannya ini berapa batang yang ada di sini jika dibandingkan dengan yang ada di sini. Padahal tanahnya sama, lokasinya sama, sistem pengairannya sama. Pupuk yang dipakai pun saya jauh lebih sedikit karena saya hanya menggunakan petroganik, sedangkan dia menggunakan pupuk urea dengan SP36. Ureanya sangat dikit ini. Yang jauh lebih dominan adalah petroganiknya dengan POC. Tapi kita lihat hasilnya, secara kasat mata ini jauh lebih besar rumpunnya, jauh lebih banyak rumpunnya dibandingkan rumpun yang ada di sini. Tetapi teman-teman sekalian, namanya juga hasil, itu kan kita lihat nanti hasil terakhirnya. Yang jelas niat saya untuk bertani, ya sambil ngedosen, ya sisihkan waktu untuk bertani. Tujuan utama saya bagaimana supaya masyarakat yang ada di sekitar saya bisa sejahtera dengan mengikuti sistem pertanian yang diajarkan oleh para ahli petani. Saya minta maaf, saya bukan penyuluh pertanian, tetapi minimal memperlihatkan contoh ke masyarakat, karena masyarakat ketika disampaikan secara lisan itu tidak akan diikuti. Tetapi ketika kita memperlihatkan contoh dan hasilnya jauh lebih bisa mengalahkan dengan sistem mereka, dan secara otomatis pasti mereka akan mengikuti dengan sistem yang terbaik. Salah satu yang saya yakini, ilmu pertanian itu sudah dipelajari oleh ahlinya. Dan dari beberapa referensi yang saya dapatkan, baik dengan artikel di Google Scholar, di jurnal-jurnal,
memberikan keyakinan bahwasanya dengan sistem Legowo 2 jauh lebih efektif dibandingkan dengan sistem tegel. Masyarakat sini masih menggunakan sistem tegel. Bahkan ironisnya, banyak di antara mereka yang tidak mau lagi terbebani dengan ongkos penanaman, dia tabur saja. Dan hasilnya menurut penelitian itu jauh lebih sedikit dibandingkan sistem Legowo 2. Bahkan bibitnya bisa rusak karena bulir daripada padi tersebut semakin tahun semakin kecil karena sistem tanamnya dengan cara tabur. Teman-teman sekalian, ya doakan semoga ini bisa berhasil. Ada penyakitnya, penyakit penggeret batang, tetapi ini saya tidak bersedih karena hampir semuanya orang di sini memiliki penyakit yang sama. Minimal saya berusaha untuk terhindar kebanyakan dari kimia. Tetap ada kimianya teman saya, karena ini semi organik. Tapi saya prediksi 3 tahun yang akan datang saya akan terhindar dari kimia sehingga kita bisa memberikan bibit atau padi-padi terbaik untuk kita konsumsi. Man jadda wajada, man zara'a hasada.